Ini pembelajaran penting kepada pemerintahan Prabowo, kepada Kapolri. Jangan arogan dengan rakyatmu. Ketika rakyat sudah merasakan kelaparan, sudah merasakan kesulitan hidup karena kesewenang-wenangan kalian, tidak bisa mengambil kebijakan yang tepat untuk rakyat, maka rakyat seketika akan bangkit dan bersatu menyelamatkan bangsa ini. Saya bisa pastikan itu. Kalau masih misalnya hipokrit bilang mau menghilangkan negara dalam negara, tapi salah satu pentolan negara baru di PIK itu diundang ke istana. Ya, ini namanya hipokrit. Ya. Lalu rakyat di mana-mana menggugat Jokowi, maksudkan Gibran misalnya. Tapi Presiden Prabowo menyatakan hidup Jokowi. Ini juga hipokrit. Ada dualisme kekuasaan, dualisme negara, dan ini tidak bisa dibiarkan saja. Kalau terjadi dualisme negara terus dibiarkan, kalau dualisme negara dan pemerintahan dibiarkan saja, maka hancurlah negara kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang hadir di tempat ini, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kondisi masyarakat dan bangsa Indonesia dan negara kita pada saat ini. Kenapa sampai carut marut? Kenapa sampai terjadi berbagai peristiwa seperti yang baru terjadi beberapa hari yang lalu? Ini karena carut marutnya negara ini, pemerintahan ini, karena ada dualisme kekuasaan, dualisme negara, dan ini tidak bisa dibiarkan saja. Kalau terjadi dualisme negara terus dibiarkan, kalau dualisme negara dan pemerintahan dibiarkan saja, maka hancurlah negara kita ini. Kenapa? Yang satu ingin memperbaiki keadaan, yang satu mau mencuri dan menyolek negara kita, yaitu yang saya sebut state corporate crime, yaitu persekongkolan antara pengusaha yang jahat dan tamat dengan para pejabat publik, apakah itu di DPR, apakah itu di eksekutif, apakah itu di Polri, apakah itu di TNI, dan apakah itu di masyarakat yang terlibat dalam kaitannya dengan state corporate crime. Dan ini mesti diakhiri. Bagaimana kita mengakhiri? Mesti diberlakukan hukum perang, bukan hukum normal. Karena dengan hukum perang maka kita jelas siapa yang menjadi musuh dan siapa yang menjadi teman. Kalau sudah jadi ini, kalau lawan sebagai musuh negara, mesti kita berantas. Tidak bisa kita sepotong-sepotong. Tidak bisa kita menyelesaikan urusan-urusan tadi yang disebut oleh saudara-saudara yang terdahulu. Harus hukum perang. Jadi artinya kita sebutkan pihak musuh negara dan mana yang membela negara. Nah, karena itu maka dengan hukum perang maka jelas siapa yang harus diperangi. Dan dengan hukum perang baru kita bisa bicara menguasai atau mengambil alih aset-aset yang sudah selama ini dicuri dan diambil oleh para perampok ini. Oleh karena itu, secara singkat, kalau sampai hukum perang ini berlaku dan ternyata masih belum bisa diselesaikan, terpaksa rakyat sendiri akan turun. Terpaksa rakyat sendiri akan membuat keadaan sebagai pengatasi dualisme dalam kekuasaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizko. Beliau ini sebentar lagi akan ulang tahun ke-90. Luar biasa semangat beliau, ya, ahli intelijen, ya, dan tentunya buat kalangan yang muda-muda. Kalau beliau ke-90, kalau saya ke-70. Ya, Ibu dan Bapak, kita lanjut kepada Pak Rizal Fadila. Silakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, seperjuangan petisi 100 sejak awal sudah mencanangkan tentang pemakzulan Joko Widodo sebagai presiden yang sampai akhir masa jabatan ternyata juga masih bertahan karena begitu kuatnya oligarki. Namun petisi 100 tentu saja melanjutkan misinya setelah tidak menjabat sebagai presiden lagi, maka sekarang misinya adalah tangkap dan adili Joko Widodo. Saya kira masih berlanjutan misi itu. Oleh karenanya konsisten dengan hal tersebut, maka perjuangan yang awal dicanangkan misi 100 tersebut akan terus berkelanjutan. Alasannya kenapa harus dimakzulkan pada waktu itu dan sekarang harus ditangkap dan diadili, ada beberapa hal. Pertama adalah memang Presiden Joko Widodo itu memimpin rezim korup dan juga sudah dikualifikasikan sebagai figur korup, bahkan sudah tingkat dunia ya. Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP menetapkan tokoh finalis dunia terkorup nomor 2. Saya kira itu adalah sinyal ya, gitu kan. Dunia yang harus direspon oleh para penegak hukum ya, di tingkat nasional. Jadi harus dilanjutkan itu. Dunia sudah bisa baca, masa kita diam saja? Saya kira itu poin yang pertama, korupsi. Yang kedua, pelanggar hak asasi. Joko Widodo itu pelanggar hak asasi karena High Commission of Human Rights dunia lagi nih sudah menyatakan Indonesia itu termasuk negara pelanggar HAM. Ciri pelanggar HAM-nya adalah Joko Widodo cawe-cawe dalam proses pilpres. Itu pelanggaran HAM itu. Bahkan disebut juga di situ Gibran. Jadi melanggar hak asasi manusia. Yang ketiga, bahwa Jokowi itu berangkat menjadi presiden dengan dokumen palsu. Ijazahnya palsu, dugaannya kuat. Sampai sekarang tidak bisa dibalikan dugaan itu. Sehingga bolehlah kita kualifikasi sepertinya menjadi fakta. Saya kira ini hal yang berat ini. Dan itulah yang menjadi dasar kenapa tadi makzulkan dulu, sekarang tangkap adili. Yang keempat adalah pengkhianatan negara. Sumber daya alam kita habis dirampok oleh rezimnya, oleh oligarki yang juga dikoordinasi Joko Widodo. Negara kita juga tunduk kepada asing. Ini pengkhianatan negara. Orang sudah tahu kemana kecenderungannya rezim Joko Widodo itu, Cina. Saya kira ini pengkhianatan negara ini. Kelima, nepotisme. Nepotisme, keluarganya menjadi seperti keluarga istana, raja. Padahal nepotisme itu adalah pidana. Jadi sebetulnya melalui perilaku nepotis, politik dinasti yang dilakukan oleh Joko Widodo itu adalah kejahatan. Dengan begitu, Joko Widodo penjahat. Dengan nepotisnya, dengan kelompoknya, keluarganya, termasuk Gibran, Anwar Usman, Bobi Nasution, Iriana.
Itu keluarga penjahat, saudara-saudara. Saya kira ini. Kenapa kemarin petisi 100 makzulkan? Kenapa sekarang harus tangkap dan adili? Gitu. Saya kira itu poinnya. Nah, soal Gibrannya nggak bisa dibiarkan juga. Dia pelanggar konstitusi. Dia juga tadi disebut oleh High Commission of Human Rights pelanggar hak asasi. Dia cacat demokrasi. Dia juga gitu kan, pelanggar religi dan moral. Saya kira ini adalah fakta. Jadi tadi tangkap adili Jokowi, maksulkan Gibran. Maksulkan Gibran. Yang ketiganya, kasus faktual, aktual, kasus yang sekarang terjadi, kerusuhan berbasis apa? Berbasis pelanggaran hukum. Oleh siapa? Oleh penegak hukum. Brutal sekali kasus Afan Kurniawan, dikejar, ditabrak, digilas, saudara-saudara sekalian. Ini luar biasa ini. Akibatnya ya terjadilah kemarahan rakyat, kemarahan publik terhadap polisi. Saya kira ini introspeksi. Jadi, nah kalau begini, komandan kepolisian harusnya mundur. Kalau tidak mau mundur, dimundurkan. Suatu kondisi yang disebut sine qua non, kondisi yang niscaya, yang absolut, copot Kapolri. Copot Kapolri, reformasi kepolisian. Saya kira ini tuntutan kita. Oleh karenanya, semua ini menjadi misi perjuangan kita sekarang, yaitu tangkap adili Jokowi, maksulkan Gibran, copot Listio Sigit, dan reformasi kepolisian Republik Indonesia. Maka sekarang hayo para mahasiswa, hayo para purnawirawan, hayo para santri dan ulama, hayo kaum ojol, hayo kaum buruh, semua para aktivis, bergerak, 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 bergerak secara konstitusional untuk merubah keadaan ini, secara konstitusional untuk mengubah menjadi lebih baik. Siapa yang menghalangi? 5 saja. Presiden mencoba menghalangi, 5 saja. Prabowo tidak pro rakyat, maka 5 saja. Saya kira ini adalah aspirasi rakyat bangsa Republik Indonesia saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita dan menunjukkan ada waktunya kezaliman itu. Saatnya kebenaran, kejujuran, dan keadilan tegak di negeri Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu tidak banyak. Yang ingin saya sampaikan singkat saja. 1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus kemarin sudah dibentuk sekretariat bersama untuk mengagregasi kepentingan kita bersama, yaitu setidaknya 2 hal. 1. Adili Jokowi. Sepakat nggak? 2. Maksulkan Gibran Raka Buming Raka. Sepakat? Nah, 2 agenda itulah yang kami dorong. Bukan berarti kami tidak menghargai agenda lainnya. Kami sepakat juga. Tetapi 2 agenda itu yang akan kita laksanakan dengan
cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pada 2 September 2025 atas nama bangsa Indonesia kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya nambahin aja seperti dikatakan Refli Harun tadi, 30 Agustus kemarin sudah dibentuk dan dideklarasikan Sekretariat Bersama Adili Jokowi dan Mazulkan Gibran. Saya ulang lagi, bukan tidak menghormati tuntutan yang lainnya, tapi kami yang berkumpul memang waktu itu berpendapat dua ini sumber-sumber masalah utama. Dua ini, dan khususnya Joko Widodo adalah sumber kerusakan selama 10 tahun. Nah, Sekber bersama ini, Sekber Adili Jokowi dan Mazulkan Gibran ini tidak menempuh jalan kekerasan, anarki tidak ada, yang ada sunarko. Ya, anarkonya nggak ada, anarki tidak ada. Ya, kita melalui jalur-jalur konstitusional dan kita akan lebih fokus pada melakukan kajian-kajian memetakan persoalan-persoalan yang terjadi sambil mencari jalan keluar terbaik. Nanti ada beberapa divisi dan teman-teman tokoh-tokoh lain akan dilibatkan lebih jauh. Saya kira itu kita sambut semua elemen pergerakan perubahan untuk bersatu padu Adili Jokowi, Mazulkan Gibran. Terima kasih. Terima kasih Bung Edi Mulyadi. Hidup Bang Edi. Ya, senior jurnalis. Lanjut ke Andri Cahyono, Ketua Harian Forum Tanah Air, ya, dari Surabaya langsung sini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya menambahkan sedikit bahwa bagi kawan-kawan di seluruh Indonesia, di daerah pergerakan-pergerakan di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jogja, di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera, harap mengikuti arahan kiblat daripada tokoh ini semua agar tidak terpecah belah isu-isu. Maka ikutilah isu-isu yang ada disampaikan oleh para senior ini. Mereka bukan tokoh kaleng-kaleng, kita ikuti saja. Dan jangan sampai kita terpecah belah. Bersatu saja kita belum tentu menang, apalagi terpecah belah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bung. Lanjut, mungkin di lapangan tadi udah daftar tuh Pak Jenderal Slamet. Ada Jenderal Slamet di belakang. Ya, silakan. Ruslan Buton. Ya, maju Pak Ruslan Buton. Pak Jenderal Slamet tadi tidak ada. Maju aja Bang, jangan di belakang Bang. Setelah ini sebelah Ruslan Buton ada Pak Tebi. Tapi ke depan aja supaya media bisa. Pak Tebi tolong ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya diberikan kesempatan untuk berbicara, singkat saja. Setuju dengan apa yang disampaikan ataupun yang dibahas secara keseluruhan. Tetapi poin pentingnya di sini yang disampaikan oleh Bung Refli Harun dengan Bung Edi Mulyadi, bahwa yang terutama di sini adalah tangkap dan adili Jokowi, baru majukan Gibran. Yang lain-lain menyesuaikan. Kita juga semuanya mendukung. Tetapi di sini saya perlu ingatkan kepada seluruh anak-anak bangsa dimanapun berada. Peristiwa yang kemarin terjadi tanggal 25 sampai tanggal 31 Agustus. Sejak awal saya sudah mewanti-wanti bahwa ada kekuatan tertentu yang berada atau yang menunggangi gerakan ini. Sebagian juga saudara-saudara kita yang memang berjiwa nasionalis juga turun ke jalan. Jadi ada dua kelompok besar. Tetapi kalau kita bisa memetakan kelompok-kelompok mereka yang melakukan adu domba
yang melakukan penjarahan dan pembakaran itu adalah murni kelompoknya mereka yang menciptakan situasi supaya Prabowo segera lengser dan digantikan oleh Gibran. Ini tidak bisa dibiarkan. Tetapi satu pembelajaran penting yang bisa kita petik dari itu, bahwa tidak ada kekuatan selain persatuan. Kita bisa buktikan, tidak ada kekuatan selain persatuan. Markas-markas polisi semuanya bisa diterobos karena kekuatan persatuan, meskipun mereka menghadapi moncong senjata. Jadi ini pembelajaran penting kepada pemerintahan Prabowo, kepada Kapolri. Jangan arogan dengan rakyatmu. Ketika rakyat sudah merasakan kelaparan, sudah merasakan kesulitan hidup karena kesewenang-wenangan kalian, tidak bisa mengambil kebijakan yang tepat untuk rakyat, maka rakyat seketika akan bangkit dan bersatu menyelamatkan bangsa ini. Saya bisa pastikan itu. Dan saya ingatkan kepada pemerintahan Prabowo, jangan masih lepaskan sandera dari tangan ikatan-ikatan sandramu itu. Segera lepaskan sandramu itu. Karena jika tidak, bangsa ini akan hancur. Jika Bapak dipaksakan untuk turun dengan cara-cara mereka, maka negeri ini dipastikan akan hancur. Dan daripada hancur, kita harus menyelamatkan negeri ini dengan cara revolusi. Tidak ada cara lain. Selamatkan negaramu. Negeri ini bukan punya presiden, bukan punya DPR, bukan punya siapa-siapa, tetapi punya masyarakat Indonesia. Kita semua. Setuju? Bangkit dan bersatu. Kalau ingin menang, kita harus kuat. Kalau ingin kuat, kita harus bersatu untuk menciptakan persatuan, sambung silaturahmi sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebelum saya bacakan, saya sedikit kasih komentar ya. Jadi bahwa kalau ada yang menyatakan mendukung Pak Prabowo untuk tetap memerintah, untuk terus menjalankan tugas sebagai Presiden Republik Indonesia, itu saya kira bukan tanpa syarat. Ya. Artinya salah satu yang menjadi syarat dari rakyat adalah nanti akan saya bacakan 10 tuntutan. Kalau masih misalnya hipokrit bilang mau menghilangkan negara dalam negara, tapi salah satu pentolan negara baru di PIK itu diundang ke istana. Ya, ini namanya hipokrit. Ya. Lalu rakyat di mana-mana menggugat Jokowi, maksudkan Gibran misalnya. Tapi Presiden Prabowo menyatakan hidup Jokowi. Ini juga hipokrit. Nah, karena itu dukungan kita di sini bukan tanpa syarat, dan ini harus diperhatikan oleh Pak Prabowo. Ya, ini sebagai pembuka saja. Saya kira juga saya bacakan ini sudah mengakomodasi apa yang menjadi tuntutan dari Purnawirawan. Dulu ada 8 tuntutan, tapi belum masuk yang namanya tangkap dan adili Jokowi. Tapi belakangan saya konfirmasi ke Pak Narko, itu sudah oke masuk, jadi 9 sebetulnya ya. Kemudian dari MPUI juga sama. Jadi karena itu saya kira ini sudah menjadi aspirasi bersama kita. Minimal dari yang menyelenggarakan acara ini pada pagi ini, yaitu FPP TNI, Petisi 100 dan MPUI. Baik, saya baca ada 5 pertimbangan, lalu ada 10 tuntutan. Pertama, bahwa setelah 80 tahun merdeka, NKRI kehilangan jati diri sebagai negara merdeka, berubah menjadi negara terjajah akibat ulah para oligarki pengkhianat negara, pelaku kejahatan
State Corporate Crimes atau SCC. Bahwa sesuai dengan terminologi SCC, Jokowi telah membuat kebijakan dan peraturan secara otoriter, anti musyawarah, anti demokrasi, syarat KKN, dan anarkis terhadap konstitusi. Ya, jadi saya kira bukan cuma anarkis fisik ya, ada anarkis terhadap konstitusi oleh Jokowi. Jokowi masuk dalam daftar pemimpin terkorup dunia tahun 2024 versi OCCRB. Bahwa kejahatan SCC telah menjadikan sebagian besar SDA tambang, hutan, pantai, laut, sungai, jalan, dan lain-lain yang menjadi milik negara dan rakyat itu dirampas, berubah menjadi milik penguasa dan pengusaha oligarki pelaku SCC. Bahwa berbagai program kebijakan pro oligarki era Jokowi ternyata masih berlangsung pada era Prabowo, sehingga kehidupan ekonomi rakyat semakin terpuruk dan kemiskinan semakin meningkat. Karena itu, tekad dan agenda perbaikan oleh Prabowo, termasuk memberantas korupsi, lebih layak disebut sebagai retorika dan omon-omon. Pertimbangan terakhir bahwa terlepas dari agenda berbagai kelompok yang berkepentingan, perlawanan para demonstran di Jakarta dan di berbagai daerah yang merupakan protes dan muara kemarahan yang muak dan menumpuk atas kejahatan Jokowi, bukannya memecah masalah, Presiden Prabowo dinilai malah meneruskan agenda pro-oligarki Jokowi. Kemarahan rakyat semakin bertambah atas gugurnya Afan Kurniawan akibat ulah brutal aparat Polri. Atas dasar hal-hal di atas, kami dari berbagai elemen bangsa di bawah koordinasi FPP TNI, Petisi 100, dan MPUI dengan ini menuntut pemerintah, DPR, dan pihak-pihak terkait. Pertama, memulihkan dan memberdayakan ekonomi dan kehidupan rakyat, serta menjaga stabilitas harga-harga kebutuhan pokok. Kedua, meminta Presiden Prabowo untuk memecat Kapolri Listio Sigit Prabowo. Ketiga, meminta Presiden Prabowo mereshuffle menteri-menteri titipan Jokowi yang diduga terlibat KKN, pro-oligarki, dan pelaku SCC. Keempat, menangkap dan mengadili mantan Presiden Jokowi atas dasar mengkhianati negara, merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima, memproses pemakzulan Wapres Gibran karena cacat demokrasi, cacat konstitusi, cacat hak asasi, serta cacat moral dan religi. Keenam, mereformasi dan menempatkan Polri di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri yang selama ini terkesan menjadi operator dari oligarki. Ketujuh, menangkap dan mengadili dan menyita aset oligarki hitam, pelaku SCC yang terlibat KKN, penggelap pajak, penyuapan, pencucian uang, dan perampas tanah negara dan rakyat, terutama yang ada di Banten, di Rempang, dan di wilayah-wilayah lain. Kedelapan, memproses hukum pembunuh Afan Kurniawan dan pelaku aksi anarkis. Kesembilan, menangkap dan mengadili pelaku kejahatan HAM berat seperti pembantaian KM50, tragedi Stadion Kanjuruhan, tewasnya sekitar 700-an petugas KPPS, dan berbagai pelaku tindak anarkis. Terakhir, ke-10, menjalankan pemerintahan mandiri, berdaulat, independen, konstitusional, taat hukum, amanah, bebas oligarki hitam, dan bebas dari hipokrisi dan syarat omon-omon.
kami menghimbau seluruh rakyat Indonesia bergabung dalam upaya konstitusional yang kita lakukan ini guna meraih cita-cita proklamasi dan mengambil daulat rakyat dari tangan oligarki pelaku SEC. Kami menuntut tindak lanjut dan langkah nyata dari Presiden Prabowo dan DPR RI. Jakarta, 2 September 2025, Sekretariat FPP TNI, petisi 100 dan MPUI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Merdeka. Terima kasih Pak Marwan Batubara yang bukan pengusaha batubara. Baik, Ibu dan Bapak, kita masih punya waktu di luar ini. Jadi kalau masih ada dari ya. Oh ya, silakan dulu. Baik, jadi Ibu dan Bapak, kalau tidak ada, ya kita tutup untuk ini. Ya, silakan Pak Marwan, Pak Narko yang tutup. Pak Narko, silakan ditutup. Pak Narko yang menutup. Lagi keluar, Pak. Ya udah, Pak Marwan aja yang nutup. Baik Pak Sabril, sebelum ditutup saya ingin mengucapkan terima kasih kepada terutama hadirin yang sudah berkenan hadir meskipun kondisi ruangan yang seperti ini, dan saya berharap ini bisa dimaklumi karena perjuangan itu bukan soal nyaman tapi soal bagaimana tekad itu bisa kita terus kembang dan jalankan. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman wartawan, para YouTubers perjuangan, dan juga saya kira yang tidak kalah penting adalah para tokoh yang sudah hadir, terutama dari Purnawirawan itu ada Pak Narko, Pak Pur, kemudian Pak Samsu Jalal, dan saya kira ada yang lain, Pak Slamet. Kemudian dari MPUI juga seperti Pak Bambang, Pak Rofi, ya, dan ada teman-teman lain, termasuk sebetulnya Mas Doni itu punya dua peran itu ya, mewakili MPUI dan juga FTA. Kemudian juga dari petisi 100 yang saya kira ada Pak Rizal, Pak Safril, saya, Pak Rito juga sebetulnya terdaftar sebagai anggota petisi 100 yang dulu kita mulai membahas pemakzulan Jokowi itu di tahun 2022. Jadi sudah cukup lama dan kelihatannya memang belum membuahkan hasil, tapi tidak akan putus asa ya kita sampai nanti Jokowi ditangkap dan diadili. Kemudian setelah itu anaknya juga segera dipecat dari jabatan sebagai wakil presiden. Ya. Nah, ke depan saya kira ini bisa saja menjadi awal. Jangan ini dianggap sebagai akhir dari perjuangan kita. Ini adalah titik awal dalam rangka kita melihat momentum ya, bahwa yang namanya Presiden Prabowo mengundang berbagai tokoh atas dasar atau termasuk juga dari ormas pimpinan partai karena sangat concern ya, prihatin dengan bagaimana banyaknya demonstran yang anarkis, yang saya kira kita juga tidak setuju dengan itu. Tapi yang jadi masalah seperti saya sampaikan tadi, sikap anarkis terhadap konstitusi, terhadap Pancasila, ya itu sudah dicontohkan oleh Jokowi dan geng oligarki hitam. Yang anarkis seperti ini sepertinya tidak dipedulikan oleh siapa? Oleh pemerintah yang sekarang. Yang saya sebutkan tadi bagaimana hipokrisi yang dipertontonkan oleh Presiden Prabowo. Nah, tapi memang meskipun ada yang mengagendakan untuk menjatuhkan Prabowo, sejak awal kita katakan kita tidak berniat untuk menjatuhkan pemerintahan Prabowo, terutama kalau Gibran memang itu sudah jelas. Tapi kita tidak
punya niat untuk itu. Cuma sepanjang bahwa ini kita dukung kalau masih konsisten dengan aspirasi masyarakat rakyat yang berkembang akhir-akhir ini di seluruh Indonesia. Makanya kita menuntut Pak Prabowo jangan mempertontonkan paradoks ya. Anda bilang mau berantas korupsi, tapi koruptor Anda biarkan atau malah Anda kurangi hukumannya misalnya. Ya. Ini saya kira hipokrit ya. Anda bilang bahwa ini yang namanya negara dalam negara yang sudah merampas tanah rakyat di Rempang dan di Banten, di PIK 2, yang katanya Anda tidak inginkan ada negara dalam negara, tapi itu Anda biarkan. Termasuk terakhir Anda kasih kenaikan pangkat berlipat itu kepada polisi yang menjadi korban. Itu oke saja, tapi di sisi lain selama ini polisi itu sudah menjadi centeng dari oligarki di Banten. Itu sudah sangat jelas. Polisi menjadi centeng misalnya di daerah-daerah yang ingin merampas tanah negara dan tanah rakyat. Nah, polisi yang seperti ini Anda mau apakan? Ya Pak Prabowo, untuk yang jadi korban demo oke, Anda apresiasi. Tapi untuk yang menjadi agen kacung ya, centeng dari oligarki, Anda mau apakan ini? Apakah Anda mau hukum juga sesuai dengan aspirasi rakyat yang berkembang selama ini? Atau Anda mau jalan sama-sama? Nah, kalau seperti itu adanya, saya kira Anda juga memang pantas untuk dimakzulkan. Ya, tapi oke, saya kira kita sudah kembali kepada apa yang menjadi statement di awal tadi. Ada syarat dukungan kita kepada Pak Prabowo untuk tetap memerintah. Ya, jadi karena itu Pak Prabowo kita ingatkan ini baik-baik, hati-hati. Ya, ada waktunya bahwa bukan cuma rakyat yang akan melawan Anda. Kalau Allah sudah menetapkan Anda harus turun, maka Anda juga harus turun. Nah, sebelum itu terjadi, mari perhatikan apa yang menjadi tuntutan kami pada hari ini. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lawan. Demikian saya Syafrul Sofyan, salah satu inisiator dari Petisi 100. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dalam hal mengantarkan ini. Untuk itu kita tutup ya. Maaf, sudah ditutup. Tutup. Jadi tidak mungkin kita buka, dari tadi ada kata penutup. Itu ya, habis itu Bapak dan Ibu sekalian ya, mari kita berjuang ya, sudah ada sekber yang lebih sekretaris saudara Mulyadi dan ketuanya adalah Pak Refli Harun. Saya tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.